yang digunakan saat ini kurikulum merdeka Untuk alasannya karena menunggu kurikulum yang baru yang kemarin yang mereka yang ikut pendidikan atau itu pembelajaran mendalam. Jadi kami baru menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Jadi untuk saat ini masih untuk dalam rancang pembelajaran bagaimana menentukan tujuan pembelajaran dan memastikan tujuannya itu selaras dengan capaian pembelajaran. ya selaras karena dilihat dari kurikulum yang ada jadi disesuaikan dengan materi yang dibawakan di kelas. Apakah ibu menggunakan modul ajar, silabus atau PPM? Ya, menggunakan semua itu. Untuk proses Penyusunannya jadi berdasarkan silabus dengan sistemnya yang berbeda atau modul ajar ini. Sesuai juga dengan materi yang diberikan, disesuaikan dengan buku yang ada. Bagaimana ibu memastikan bahwa materi, media, dan kegiatan pembelajaran sudah relevan dengan kebutuhan siswa? Kapasitas itu dengan berdasarkan kebutuhan siswa karena biasanya ada siswa yang lambat, ada yang cepat. Jadi kami dulu menyesuaikan saja itu bisa yang ada di kelas itu. Apakah ada adaptasi atau inovasi tertentu yang ibu lakukan pada perangkat pembelajaran siswa tersebut? Kalau untuk perangkat pembelajaran itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi guru itu mengajar sesuai dengan keadaan siswa yang ada di dalamnya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena ada yang senang dengan dibacakan, ada yang senang langsung dia Kalau Tunggu bicara dulu ini yang ombre. menggunakan Belum habis itu. PJBL, PJBL, pembelajaran apa yang sering Biasanya itu ada Tiga ambil video. PBL, ada juga yang BGBL, Discovery juga ada. pertimbangan ibu ketika memilih strategi tersebut pada materi tertentu. Apa pertimbangan? Itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada dia dari jumlah siswanya dengan kebutuhan siswa yang tadi yang seperti yang saya bilang, ada yang senang dengan dibacakan, ada yang senang langsung melihat buku. Dilihat dengan kebutuhan siswa di dalam kelas. Bagaimana ibu memastikan bahwa siswa aktif terlibat selama proses pembelajaran? Dengan melakukan observasi. Untuk media pembelajaran apa yang biasa ibu gunakan? Bagaimana kreativitas ibu dalam menyesuaikan media dengan proses? Kalau untuk media pembelajarannya itu dilihat dengan keadaan. Bisa juga kalau untuk seperti menggunakan laptop fokus, bagikan itu lembar kerja itu disesuaikan media yang berdasarkan kemampuan siswa itu ada tadi yang di kelas saya ada yang cepat, ada yang lambat. Yang lambat itu yang dapat membaca. Jadi itu dilihat dari kebutuhan mereka. Jadi kami menyesuaikan kalau guru. Dari pengalaman ibu, strategi pembelajaran mana yang paling efektif meningkatkan keseluruhan siswa? Pembelajaran yang itu seperti cara bagi kelompok dikelompokkan mereka supaya terlihat siapa yang aktif dalam kelompok itu. Ya, kenapa? Alasannya supaya semua itu ada saling kerjasama kalau di dalam kelompok. Jadi kalau per individu biasanya itu lambat. Kalau kelompok kan ada yang tidak tahu, jadi karena kalau mereka kerja kelompok jadi tahu. Apa saja jenis penilaian yang ibu gunakan? Formatif, sumatif. Ya, semua
digunakan. Ada sinopsisnya, formatisnya, apalagi ini kan kalau ulangan hasil nilai yang semua itu direkap dimasukkan ke rapor dari nilai sinopsisnya itu, formatisnya. Bagaimana Ibu menyesuaikan instrumen evaluasi dengan indikator pencapaian kompetensi? Instrumen penilaiannya itu dilihat dari pencapaian atau pencapaian dari kompetensi yang mereka capai itu dilihat dari hasil evaluasi terakhir penilaian mereka. Apakah Ibu menggunakan penilaian proyek, portofolio, observasi atau penelitian? Ya, semua digunakan. Proyek, portofolio, observasi dengan penilaian kita. Semua. Hah? Kalau yang portofolio itu yang biasanya aja ada yang dilakukan di kelas, yang mereka punya map, dilakukan tugas portofolionya di situ. Kemudian kalau yang observasi biasa kalau langsung turun praktek. Kemudian penilaian singkat itu dari observasi di kelas, keaktifan mereka, dari sikap mereka yang rajin melaksanakan tugas mereka. Kalau proyek itu dalam bentuk proyek, misalnya D5 gitu. Kita tingkat upaya mereka tentang proyek. Bagaimana Ibu memastikan bahwa penilaian yang dilakukan itu adil dan transparan kepada siswa? Untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan itu adil dan transparan itu dengan membuat program nilai. Jadi kalau memang mau ambil nilai, jadi disampaikan ini juga mau ambil nilai. Jadi dengan begitu ya, ada yang begitu kalau orang tahu, oh mau diambil nilai ini. Kalau tahu biasa juga kalau waktu hari ulangan setelah diperiksa, dinilai disampaikan, anak A nilainya sekian. Jadi dengan itu mereka tahu nilai yang mereka capai seperti apa. Saja.